Jumpa lagi di Review TV. Ya, banyak yang nanyain mana sih laptop kenceng untuk high performance tapi harganya yang terjangkau. Oke, biasanya kita cari laptop gaming ya. Laptop gaming dipakai buat macam-macam, buat content creation juga, buat pekerjaan berat juga, buat coding juga, segala macam lah yang berat-berat ya. Nah, yang satu ini adalah HP Victus 15. Ya, sebuah laptop gaming kelas entry yang udah siap pakai dan harganya ada di bawah 15 juta rupiah. Ya, Victus itu bukan nama yang baru dari HP. Sebelumnya kami sudah pernah mereview beberapa laptop Victus 16, tapi yang versi ini adalah versi 15 karena ukuran layarnya adalah 15,6 inci. Oke, kita langsung mulai aja dengan spek dasarnya. Untuk prosesor yang satu ini yang menggunakan AMD Ryzen 5 5600H. Codename-nya adalah Cezanne. 7 nanometer, default TDP 45 watt, 6 core, 12 thread, base clock 3,3 GHz dengan maksimum boost clock-nya di 4,2 GHz. Total L3 cache-nya ada di 16 MB. AMD Radeon Graphics-nya sudah punya 7 graphics core dengan 448 shader units, 512 MB VRAM. Dan ini diambil dari kapasitas RAM ya. Ini membuat usable memory pada Windows terbaca sekitar 15,3 GB saja. Nah, untuk RAM-nya sendiri, ya kalau tadi 15,3 itu karena RAM-nya ada di 16 GB DDR4 3200 MHz, langsung dual channel dengan dual slot SODIMM yang sudah terisi dua-duanya. Ini beda banget sama laptop entry yang seperti biasanya di kelas harga segini masih dikasih 8 GB aja. Yang ini langsung 16 GB, bener-bener langsung siap pakai. Nah, untuk SSD 512 GB SSD NVMe PCIe. Nah, di sini memang nggak ada slot M.2 atau slot SATA tambahan ya. Nah, untuk GPU-nya dia pakai Nvidia GeForce RTX 3050 laptop GPU, 2048 CUDA cores, 4 GB GDDR6, TGP-nya di sini adalah 75 watt dan tentunya sudah support fitur resizable bar. Wi-Fi-nya menggunakan MediaTek dan ini sudah Wi-Fi 6 ya, support gigabit Wi-Fi, support multi-user MIMO dan Bluetooth-nya sudah versi 5.2. Kapasitas baterainya ada di 70 Wh. Untuk Windows-nya tentu udah pakai Windows 11 Home di sini. Form factor-nya adalah clamshell dengan material polikarbonat ya. Untuk desain ini mirip banget dengan desain Victus 16. Terlihat sangat simpel, nggak terlalu kelihatan seperti laptop gaming di sini. Lubang exhaust di bagian belakang ini sangat lebar dari ujung ke ujung ya. Nah, terdapat juga tulisan Victus di bagian engsel dengan logo V di bagian belakang layar. Untuk warna ini namanya adalah Mica Silver, walaupun menurut kami ini adalah abu-abu gelap. Untuk dimensi panjang 35,79 cm, lebar 25,5 cm dengan ketebalan 2,35 cm. Bobotnya untuk laptopnya saja di 2,21 kg. Chargernya 500 gram. Jadi total bobotnya di bawah-bawah adalah sekitar 2,7 kg. Untuk display dia pakai layar IPS di sini. Ukuran layarnya adalah 15,6 inci, resolusinya Full HD, refresh rate-nya 144 Hz. Menurut HP, color gamutnya adalah 45% NTSC dengan tingkat kecerahan di 250 nits. Berdasarkan pengujian kami, gamut volume dan coverage-nya ada di kisaran 58% sRGB. Dengan tingkat kecerahan di kisaran 261 nits. Ini nggak jauh beda dari klaimnya HP ya. Permukaan layarnya anti glare, nyaman digunakan karena nggak banyak pantulan-pantulan di sini. Bingkai kanan kirinya juga tergolong tipis karena dia pakai micro edge display. Yang di atas agak sedikit tebal ya karena ada kamera 720p 30 fps di situ. Untuk audio dia pakai dual stereo speaker by Bang & Olufsen terletak di sisi kanan dan kiri laptop. Kualitas suaranya cukup oke, walaupun memang bukan yang paling lantang di kelasnya ya. Nah, untuk konektor di kiri ada DC-in, ada satu USB 3.2 Gen 1 yang 5 Gbps, ada satu audio jack combo 3,5 mm, dan ada satu SD card slot. Di kanan ada USB 3.2 Gen 1 Type C 5 Gbps. Ini udah support display output dengan protokol DisplayPort 1.4. Kemudian ada satu Ethernet port dan ada satu USB 3.2 Gen 1 5 Gbps dan tentunya ada HDMI 2.1 di sini. Untuk keyboard, layout dan fontnya itu sama banget dengan Victus 16. Masih mempertahankan tombol numpad di sebelah kanan. Tombol anak panahnya itu berukuran sedikit lebih kecil dibandingkan tombol-tombol lainnya ya. Terdapat tombol khusus untuk memanggil software Omen Gaming Hub dan kalkulator di sini. Tombol power itu menyatu pada layout keyboard, tapi nggak usah khawatir kepencet karena terlalu
terletak bukan di posisi tombol delete. Untuk backlightnya adalah putih dengan hanya satu tingkat kecerahan. Untuk touchpad itu ukurannya cukup memuaskan. Di sini touchpadnya besar ya, agak sedikit ke kanan ya, dibandingkan tombol spacebar, dan tidak ada tombol khusus untuk klik kiri dan kanan di sini. Tentunya dia udah support Windows Precision Driver juga. Nah, untuk sistem pendingin, ini adalah sistem pendingin aktif dengan 2 fan dan 2 heat pipe. Intake dari bawah, exhaustnya ke arah belakang semuanya. Nah, kita masuk ke pengujian performa ya. Nah, untuk software Omen Gaming Hub di sini ada 3 pengaturan mode performa. Ada quiet, ada default, dan ada performance. Dan ada 2 mode kecepatan kipas, ada auto sama ada max. Oke, mari kita jalankan Cinebench R15 20 kali ya. Jadi kita lihat bagaimana konsistensinya. Di mode default terlihat bahwa skor maksimalnya ada di 1680 poin. Saat diubah ke mode performance, terlihat tidak ada perbedaan skor yang signifikan di sini. Perbedaan skor baru terlihat di sustain performance-nya. Di mode balance dia sustain di 1640 sampai 1650 poin, sementara di mode performance itu bisa dipertahankan di kisaran 1660 sampai 1670 poin. Nah, untuk suhu kerjanya di mode performance terlihat bahwa suhu tertinggi CPU itu ada di 93 derajat Celcius setiap awal run. Oke, kita langsung aja nyoba pakai Blender di sini, BMW 27 Scene seperti biasa. CPU render selesai dalam waktu 4 menit 12 detik, sementara GPU rendering selesai dalam waktu 47 detik saja. Suhu kerjanya untuk GPU render dengan CUDA itu suhu CPU di 55 sampai 61 derajat Celcius dan GPU di 54 sampai 57 derajat Celcius. Nah, sekarang kita lanjut ke Adobe Premiere Pro CC 2022. 4K 60 videonya dan kita render pakai software only selesai dalam waktu 12 menit 37 detik. Dengan CUDA kita bisa menyelesaikannya dalam waktu 2 menit 27 detik. Ya, jadi pastikan kalian pakai fitur CUDA-nya supaya kenceng nih ngerender 4K 60 di sini. Untuk 1080p 60 fps, software only selesai dalam waktu 2 menit 28 detik dan CUDA selesai dalam waktu 41 detik. Nah, suhu kerjanya pada saat dia melakukan 4K video render dengan akselerasi CUDA, CPU di 75 sampai 84 derajat Celcius, sementara GPU-nya ada di kisaran 57 sampai 64 derajat Celcius. Beralih ke DaVinci Resolve, software video editing yang free version ini. Kita pakai versi 17 masih ya. Untuk 4K 60 dirender dalam waktu 4 menit 40 detik. Sementara untuk 1080p dirender dalam waktu 1 menit 22 detik. Nah, suhu kerjanya pada saat 4K video render, CPU ada di kisaran 98 sampai 99 derajat Celcius. Ini agak tinggi ya, tapi tergolong wajar mengingat banyak laptop yang kami uji sering memiliki suhu CPU yang setinggi ini di software DaVinci ini. Nah, kalau kalian memang pakai DaVinci, kalian menyarankan untuk melakukan proses rendering di ruangan yang dingin ber-AC dan kalau perlu tambahkan cooler ekstra di sini. Untuk GPU-nya sih aman ya, kisaran cuma 65 sampai 70 derajat Celcius. Nah, untuk 3D Mark Graphics Score kita dapatkan Firestrike DirectX 11 itu di 13 ribuan poin, lalu untuk TimeSpy DirectX 12 itu di 4974 poin. Untuk suhu kerjanya pada saat kita lakukan Firestrike Stress Test, suhu GPU itu bisa sustain bertahan di 60 sampai 63 derajat Celcius. Nah, sekarang kita lanjut ke pengujian gamenya. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, di Assassin's Creed Valhalla kalau kita mainkan selama 30 menit, suhu kerjanya itu CPU-nya ada di kisaran 58 sampai 65 derajat Celcius, sementara GPU-nya di 60-an derajat Celcius. Untuk suhu permukaan, suhu area palm rest berada di bawah 30 derajat Celcius, sementara area keyboard kiri ada di kisaran 25 sampai 28 derajat Celcius saja. Area keyboard kanan dan tengah ada di kisaran 30 sampai 32 derajat Celcius. Titik terpanas ada di sekitar tombol backspace yang cuma di 34 derajat Celcius saja. Ini
khas HP banget ya. Jadi suhu di dalam itu bisa dibuang ke belakang tapi bukan ke atas. Jadi nggak berasa di permukaannya. Kita lanjut ke storage test. Dengan Crystal Disma kita dapatkan bahwa kecepatan SSD-nya untuk baca di 3570 Mbps dan untuk tulis di 3228 Mbps. Ya, mengingat PCI-nya memang masih di Gen 3, jadi kecepatannya ini sebetulnya udah kencang banget sih sebetulnya ya. Walaupun memang belum mencapai kecepatan SSD yang PCI Gen 4. Nah, untuk baterai test performance mode-nya kita taruh di default, fan-nya di auto, brightness 50%, volume di 25%. Video playback 1080p kita dapat 10 jam. Ini hasil yang sangat bagus untuk sebuah laptop gaming kelas entry level. Biasanya performa baterai seperti ini adanya di laptop non-gaming. Untuk charging 30 menit pertama kita dapat 48%. Sementara untuk ngisi dari 0 sampai 100% hanya butuh 105 menit. Berarti cuma 1 jam 45 menit. Ini tergolong lumayan kenceng untuk sebuah laptop ya. Nah, untuk harganya dia ada di 14.999.000. Tapi itu harga resmi. Ya kalian bisa cek ya kalau misalnya ada promo-promo lain ya. Nah, ini sudah mencakup Windows 11 tentunya, Office Home and Student 2021, lalu ada HP Pavilion Gaming Backpack, dan ada garansi 2 tahun dengan Accidental Damage Protection. Nah, Accidental Damage Protection ini mengcover segala kerusakan disebabkan oleh ketidaksengajaan pengguna, termasuk jatuh nggak sengaja, ketumpahan air, korsleting listrik. Sementara ada juga yang nggak di-cover, kalau misalnya kena korosi, kena cairan berbahaya, kena bencana alam, dan dicuri atau hilang. Yang terakhir ini emang keterlaluan sih kalau kalian klaim ya. Nah, klaim ADP ini bisa dilakukan dengan membawa unit laptop beserta KTP dan invoice pembelian ke service center terdekat. Kita bisa melakukan 1 kali penggantian spare part per tahun. Jadi di sini totalnya bisa 2 kali penggantian dalam 2 tahun. Tentunya asalkan total biaya perbaikan tidak melebihi dari harga laptopnya sendiri ya. Nah, untuk hal yang perlu diperhatikan, pertama, layarnya color gamutnya masih 45% NTSC. Ini sebetulnya bukan masalah besar karena ini laptop pakai layar IPS juga ya. Jadi sebetulnya konsistensinya masih oke. Jadi kalau untuk content creation, selama kalian bukan profesional yang butuh warna yang luar biasa oke banget itu ya, ini sudah sangat mencukupi. Ya kalau belajar video editing sih masih bisa. Dan nanti kalau mau di-upgrade ya bisa tambah layar eksternal ya, bisa tentunya ya. Lalu kemudian suhu CPU agak tinggi di software DaVinci Resolve. Ini masih bisa dimaklumi karena software ini memang kejam sekali terhadap prosesor ya. Dan ini memang rata-rata terjadi di berbagai macam prosesor dan laptop ya. Jadi kalau mau pakai DaVinci Resolve baiknya memang punya pendinginan khusus. Nah, sementara kalau untuk game dan aplikasi yang lain sih rata-rata suhunya tidak pernah mencapai setinggi itu. Nah, oke, untuk dari poin menariknya, dia punya spesifikasi yang siap pakai. Prosesornya AMD Ryzen 5600H, 6 core 12 thread, udah pakai RTX 3050 laptop GPU. Ini cocok nih buat e-sport maupun AAA cocok ya. Akselerasi kudanya juga membantu banget untuk content creation. Lalu konfigurasi RAM-nya udah 16 GB dual channel. Jadi siap pakai banget, nggak perlu ribet-ribet upgrade lagi. SSD-nya udah 512 dan cukup kencang untuk versi PCI Gen 3. Layarnya 144Hz, cocok lah buat gamer-gamer ya. Daya tahan baterai udah oke banget untuk sebuah laptop gaming. Suhu kerja dan suhu permukaannya juga tergolong rendah saat digunakan untuk main game. Terdapat slot SD card reader, jadi nggak perlu beli card reader eksternal lagi. Udah Wi-Fi 6, udah Bluetooth versi 5.2, dan ada garansi 2 tahun yang dilengkapi dengan ADP. Ya, jadi kalau kalian sedang mencari laptop high performance atau laptop gaming ya, baik itu buat gaming, bisa juga untuk content creator pemula, bisa juga untuk siapapun yang butuh performance ekstra ya, dan harganya harus terjangkau. Laptop yang satu ini kayaknya layak banget untuk dipertimbangkan, terutama mengingat RAM-nya udah langsung 16 GB. Nggak perlu upgrade-upgrade lagi. Saya Dede Irfan, Jangan Ribut TV.